Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah kami hadir kembali menyampaikan kabar penting yang kini menjadi perhatian besar bagi seluruh guru dan ASN di seluruh Indonesia. Breaking news hari ini. Pemerintah semakin mematangkan penerapan sistem penggajian baru bagi aparatur sipil negara, yaitu single salary, sebuah perubahan besar yang insya Allah akan membawa dampak langsung terhadap kesejahteraan guru, baik yang sudah bersertifikasi maupun yang belum. Selanjutnya, kami akan menyampaikan penjelasan lengkapnya secara terstruktur, jelas, dan mudah dipahami, khususnya bagi para pemirsa senior yang kami hormati. Dengan tenang dan perlahan, kita akan menguraikan apa saja perubahan yang disiapkan pemerintah, bagaimana prosesnya, serta apa yang perlu dipahami oleh para guru ASN agar tidak salah menafsirkan informasi yang beredar. Sebelumnya, izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan gambaran singkat mengenai konteks umum perubahan ini. Dalam beberapa waktu terakhir, wacana sistem penggajian tunggal bagi ASN kembali mencuat setelah pemerintah memasukkan konsep single salary ke dalam pembahasan Nota Keuangan RAPBN tahun 2026. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa transformasi besar di bidang manajemen ASN sedang diarahkan menuju penyederhanaan, transparansi, dan pemerataan penghasilan. Berbagai instansi juga telah memberikan pernyataan terbuka, sehingga kabar ini bukan sekadar isu atau perkiraan semata. Selanjutnya kami akan membahasnya lebih rinci agar Bapak Ibu semua memahami gambaran menyeluruhnya tanpa kebingungan. Berikut ini kami sampaikan penjelasan dasar mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan single salary. Dalam sistem saat ini, penghasilan ASN terdiri dari berbagai komponen terpisah: gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan profesi, tunjangan daerah, serta berbagai tunjangan lainnya. Bagi sebagian guru, jumlah komponen ini sering menimbulkan kesenjangan, kebingungan administrasi, bahkan keterlambatan pencairan, terutama pada tunjangan profesi guru atau TPG. Single salary dirancang untuk menyatukan semua komponen itu menjadi satu paket penghasilan utama. Artinya, seluruh hak penghasilan aparatur sipil negara, termasuk guru, tidak lagi terpisah-pisah. Dengan izin Allah, perubahan ini diharapkan mempermudah sistem penggajian, membuat administrasi lebih efisien, serta memberikan keadilan yang lebih merata antar guru dan aparatur sipil negara. Kemudian, tujuan berikutnya dari pemerintah adalah memberikan transparansi yang lebih jelas mengenai besaran penghasilan. Selama ini, ada aparatur sipil negara yang secara kasat mata memiliki gaji pokok rendah, namun mendapat tunjangan tinggi sehingga total penghasilannya besar. Sebaliknya, ada yang tunjangannya kecil meski beban kerjanya sama. Melalui single salary, pemerintah ingin menghapus ketimpangan tersebut sehingga ASN dengan jabatan, beban kerja, dan kinerja yang setara dapat menerima penghasilan yang lebih seimbang. Insya Allah, hal ini memberi kejelasan bagi para guru yang sering bertanya, mengapa terjadi perbedaan besar antar sesama ASN dalam satu lembaga yang sama. Selanjutnya, pemerintah juga menekankan bahwa sistem baru ini akan berbasis pada kinerja. Dengan demikian, semakin baik kinerja seorang aparatur sipil negara, termasuk guru, maka semakin besar pula potensi peningkatan penghasilannya. Gaji pokok tetap dihitung berdasarkan golongan, namun komponen lain yang dulunya terpisah kini diintegrasikan menjadi bagian dari single salary dan diberikan berdasarkan penilaian kinerja. Bagi para guru yang selama ini telah menunjukkan dedikasi tinggi, hadir tepat waktu, menjalankan proses pembelajaran dengan baik, serta memenuhi berbagai indikator profesional lainnya, konsep ini insya Allah dapat menjadi peluang peningkatan penghasilan yang lebih adil. Kemudian, kami menyampaikan dasar kebijakan sistem ini. Single salary tercantum dalam dokumen RAPBN tahun 2026 sebagai bagian dari reformasi besar manajemen ASN. Dalam dokumen tersebut, pemerintah memberikan arah kebijakan mengenai sistem penggajian tunggal sebagai bagian dari transformasi jangka menengah kesejahteraan aparatur sipil negara. Karena tercantum dalam dokumen resmi, konsep ini bukan isu liar. Namun demikian, kontennya berupa arah kebijakan, bukan aturan teknis. Peraturan teknis baru dapat disusun kemudian melalui revisi Undang-Undang ASN, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden.
Selanjutnya kami sampaikan posisi beberapa instansi yang terkait langsung dengan kebijakan ini. Pihak BKN telah menyampaikan bahwa mereka menargetkan penerapan single salary dapat dimulai pada tanggal 15 Desember, menggantikan target lama yang sebelumnya diarahkan pada tahun 2026. Target ini mencerminkan semangat transformasi yang lebih cepat dan terfokus. Adapun Kemenpan RB telah lama menggodok desain skema gaji tunggal, melakukan uji coba, dan mempersiapkan kerangka penerapannya agar sistem baru ini dapat diterapkan secara konsisten. Sementara itu, Kementerian Keuangan dalam berbagai kesempatan memberikan klarifikasi. Sebelumnya, sempat muncul pemberitaan bahwa pelaksanaan di tahun tertentu dibatalkan. Namun, Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa belum ada keputusan final mengenai waktu pasti pelaksanaan, dan bahwa mereka belum menerima skema detail dari BKN maupun Kemenpan RB yang dapat dihitung dalam postur APBN. Dengan demikian, target pelaksanaan single salary tetap diarahkan ke tanggal 15 Desember, namun tetap membutuhkan penajaman perhitungan fiskal dan landasan hukum yang kuat sebelum disahkan. Kemudian, kami sampaikan konteks penegasan dari Presiden. Dalam penyampaian nota keuangan RAPBN tahun 2026 di DPR, Presiden menyebutkan bahwa arah reformasi ASN mencakup penguatan sistem penggajian, termasuk rencana penerapan single salary. Pernyataan ini menjadi indikator bahwa pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap perubahan ini. Meski demikian, sebagaimana halnya kebijakan nasional lainnya, pelaksanaannya tetap membutuhkan regulasi turunan agar sah diberlakukan. Selanjutnya, kami masuk pada poin yang paling ditunggu para pemirsa, yaitu dampak single salary bagi guru ASN yang sudah bersertifikasi. Saat ini, guru bersertifikasi menerima tunjangan profesi guru, TPG, sebesar 1 kali gaji pokok. Namun, tunjangan ini seringkali mengalami keterlambatan pencairan dan membutuhkan proses verifikasi panjang. Dalam skema single salary, TPG tidak akan hilang, melainkan melebur menjadi bagian dari komponen penghasilan utama. Dengan demikian, penghasilan yang selama ini diberikan per triwulan dan sering terlambat akan berubah menjadi penghasilan bulanan yang lebih stabil. Dengan izin Allah, proses ini dapat mengurangi kegelisahan para guru yang selama ini menunggu pencairan TPG. Berikut ini kami sampaikan penjelasan lebih rinci mengenai dampaknya bagi guru bersertifikasi. Yang pertama, stabilitas penghasilan bulanan akan meningkat, sebab komponen profesi dimasukkan ke dalam single salary yang diberikan setiap bulan. Yang kedua, sebagai skema berbasis kinerja, guru dengan kinerja baik insya Allah akan tetap dapat menerima jumlah penghasilan yang setara atau bahkan lebih tinggi dibanding skema lama. Yang ketiga, variasi penghasilan antar guru akan lebih jelas karena berbasis pada indikator kinerja yang detail. Namun, hal ini juga berarti bahwa tidak semua guru akan menerima jumlah yang sama, sebab hasil penilaian kinerja dapat berbeda-beda. Sampai saat ini, indikator kinerja tersebut masih dalam proses perumusan dan belum dipublikasikan secara resmi. Kemudian kami menjelaskan mengenai guru ASN yang belum bersertifikasi. Selama ini, guru non-sertifikasi tidak mendapatkan TPG sehingga terdapat kesenjangan signifikan antara guru bersertifikasi dan yang belum. Single salary dibentuk salah satunya untuk mengurangi kesenjangan ini. Dalam konsep baru, guru non-sertifikasi dapat memperoleh peningkatan penghasilan melalui jalur penilaian kinerja dan grading jabatan. Ini berarti penghasilan tidak lagi bergantung pada sertifikasi semata. Bagi banyak guru, hal ini menjadi kabar baik karena usaha dan kinerja dapat menjadi dasar penghargaan finansial. Namun perlu ditegaskan bahwa formula resmi single salary untuk guru belum diterbitkan. Pemerintah masih menyusun rumusan teknis agar transisi dari skema lama ke skema baru berjalan lancar. Kemudian kami sampaikan penjelasan untuk P3K dan honorer. Single salary dalam RAPBN membahas penerapannya pada ASN yaitu PNS dan P3K. Untuk non-ASN atau honorer, single salary tidak serta-merta berlaku. Dampak bagi honorer bergantung pada kemungkinan mereka diangkat menjadi aparatur sipil negara atau P3K. Jika belum diangkat, maka skema penggajian honorer tetap menggunakan aturan yang berlaku sebelumnya. Setelah itu, kami masuk pada poin yang penting untuk diperhatikan, yaitu hal-hal yang sudah pasti dan hal-hal yang belum final.
Yang sudah pasti adalah bahwa single salary tercantum dalam dokumen RAPBN dan Nota Keuangan tahun 2026. Selain itu, BKN dan Kemenpan RB telah secara terbuka menyampaikan dorongan perubahan menuju sistem penggajian tunggal. Dirjen GTK dalam rapat dengan DPR juga menegaskan bahwa penghasilan guru ASN perlu mengikuti single salary dengan penggabungan komponen profesi ke dalam penghasilan utama berbasis kinerja. Sementara itu, hal-hal yang belum pasti meliputi rumusan detail besaran single salary untuk guru, indikator kinerja, proses transisi, serta teknis konversi dari skema lama ke skema baru. Sebagai kesimpulan, arah kebijakan pemerintah menuju single salary sangat kuat dan konsisten. Pemerintah ingin menghadirkan sistem penggajian yang lebih sederhana, transparan, dan berbasis kinerja sehingga guru dapat memperoleh penghargaan yang setara dengan dedikasinya. Bapak Ibu guru ASN hanya perlu menunggu regulasi resmi yang akan menjelaskan rinciannya. Dengan penuh ketenangan, insya Allah perubahan ini dapat menjadi angin segar bagi kesejahteraan guru ke depan. Dengan demikian, pemirsa yang kami hormati, sampailah kita pada akhir laporan berita hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak Ibu yang telah menyimak dengan sabar dan penuh perhatian. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membawa ketenangan dalam menghadapi perubahan sistem penggajian ASN. Mari kita terus bersabar, berikhtiar, dan berharap kepada Allah agar setiap kebijakan membawa maslahat bagi para guru dan seluruh ASN Indonesia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Bapak Ibu selalu mendapatkan pembaruan informasi penting berikutnya. Insya Allah, kami akan terus memberikan update terbaru dalam siaran mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.